Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Angkringan Bintang Fajar. Dalam kesempatan kali ini aku ingin membagikan video ini ya guys ya, tentang marinasi ayam crispy. Nah, soal ini sebenarnya bukan marinasi sih guys, soal bumbu sih. Sebenarnya kita selama ini tuh nggak pernah namanya pakai sistem pakai cara marinasi itu nggak ada sebenarnya guys. Kita pakai bumbu langsung kita goreng gitu. Tapi gimana caranya tuh bumbu supaya bisa meresap itu, supaya bumbu itu nggak perlu kita nunggu lama, nggak perlu kita nunggu berjam-jam atau bahkan sampai semalam kayak gitu. Kok udah bisa enak, udah bumbunya bisa meresap sampai ke dalam, itu gimana caranya? Nah, simak terus videonya ya. Oke. Ini ayamnya yang sudah tak potong-potong tadi pagi. Ini untuk potongan 5 ribuan ya guys ya. Ini kurang lebih ayamnya sekali marinasi aku maksimal itu 10 kiloan guys, nggak pernah lebih, soalnya nak lebih itu kayak kita itu feelingnya sudah nggak sesuai gitu loh. Jadi kalau semisal kita masak 40-50 kilo ya 5 wadah kayak gitu. Nah ini kurang lebih ini 10 kiloanan ya. Nah, kalau ada yang tanya, ayamnya kok bisa enak bang? Kita pakainya itu bumbunya ada 2 ya. Yang pertama yang ada di ayamnya ini sama di tepungnya. Tepungnya kita bumbui. Justru yang banyak bumbunya itu di tepungnya guys. Soalnya nanti kan enak enggaknya ayam itu dari tepungnya. Jadi kalau tepungnya enggak kita bumbui, mau marinasi sebagus apapun itu nanti nggak bakalan bisa meresap guys, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, kalau untuk bumbu ayamnya itu sangat simpel sekali guys. Kita pakainya cuma Royco sangat sederhana sekali. Ini bisa ditiru di rumah. Nah, Royco, lalu pakai garam, lada kalau bisa yang bagus ya guys ya, lada sama bawang putih. Ini kita nggak pakai micin, pakainya Royco aja cukup. Insya Allah rasanya sudah luar biasa banget. Rahasianya nanti di akhir video ya. Rahasianya di akhir video nanti tak kasih tahu, supaya nggak perlu kita nunggu lama, nggak perlu nunggu, maksudnya nggak perlu kita nunggu atau mesin khusus atau gimana, itu nggak. Rahasianya ada di akhir video nanti, supaya kita kasih bumbu itu langsung bisa digoreng gitu guys. Ini Royco-nya 1, 2, 3, 4, 9. Kita kasih Royco dulu. Untuk 10 kilo ayam aku ini pakainya kurang lebih sekitar 20 sasetan ya guys ya. 20 sasetan Royco, bisa rasa sapi, bisa rasa ayam. Lalu kita tambahkan mericanya 4 aja cukup. Mericanya 4 saset ya. Aku pakai merica bubuk aja biar praktis guys. Soalnya setiap hari kita masaknya banyak-banyak terus, jadi kalau harus pakai bumbu yang ulek atau yang itu, wah nggak kekejar, malahan capek sekali. Kita hemat waktu, pakainya cukup bumbu-bumbu saset. Lalu kita tambahkan garam ya kira-kira 3 sampai 4 sendok makan lah. Garam ini untuk membantu supaya bumbunya itu meresap. Nah, ini bubuk bawang aku pakainya 6. Bumbunya sangat sederhana sekali guys, nggak ada yang kita rahasiakan. Tiap hari kita pakainya ya ini.
Tapi alhamdulillah rasanya itu super sekali, belum ada tandingannya. Sebenarnya bumbu itu yang bukan yang utama guys, jadi kita teknik masaknya, waktu masaknya, langsung cara masaknya, cara gorengnya itu sangat berpengaruh. Sangat mempengaruhi rasa guys. Soalnya kalau kita bumbunya seenak apapun, kalau kita cara masaknya salah, cara gorengnya salah, ya sama aja ayamnya alot, keras biasanya kayak gitu. Nah selanjutnya kita campur semuanya ya guys ya, bumbunya sampai benar-benar merata ke seluruh daging ayam. Nah setelahnya ini rahasianya di sini guys, kita tambahkan tepung bumbu racik ya guys ya, yang biasa ada di sasetan ini sudah tak tuang semua di mangkok. Nah kita campur ini supaya tujuannya bumbunya yang kita buat tadi di ayam itu nanti tidak luntur waktu proses penepungan guys. Nah kita kasih ini tepung dulu. Nah kita campur ke ayamnya, kita campur sampai ke semua ayamnya ya guys ya. Jadi fungsi tepung di sini untuk mengikat bumbunya tadi ke ayamnya ini guys. Jadi supaya bumbunya nanti kan posisi penumpukan nanti ada pencelupan ke air kan. Nah itu supaya bumbunya itu tidak luntur waktu di pencelupan airnya guys. Jadi tidak perlu nunggu marinasi lama-lama, ayamnya sudah enak, kita langsung goreng gitu sudah enak guys. Kita tambahkan lagi. Nah kurang lebihnya itu tepungnya sampai melumuri ke semua ayam ya guys ya. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau kurang ditambahi tepung biasa bisa, nggak sampai semuanya tepung bumbu nggak apa-apa. Nah ini kurang lebih seperti ini menambahkannya sampai benar-benar lengket ke semua ayamnya ya guys ya. Nah jadi nanti kalau digoreng itu sudah bisa maksimal. Nah seperti ini kurang lebih. Perhatikan ya, kita aduk pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat ya guys. Soalnya nanti kalau kita buru-buru itu potongan ayamnya bisa hancur semua, bisa patah semua, jadi kecil-kecil semua, nggak jadi potongan 5 ribuan ya guys ya. Jadi harus benar-benar hati-hati juga motongnya, ngaduknya ini. Nah soal ini nggak pakai sarung tangan. Memang kalau ngaduk ayam ini nggak bisa pakai sarung tangan plastik ya guys ya. Soalnya nanti sobek semua, malah percuma sih. Apalagi ada potongan-potongan tulang yang tajam-tajam itu nusuk tangan semua. Jadi lebih praktisnya kan langsung pakai tangan saja. Soalnya ini juga masih mentah, jadi pakai tangan juga nggak apa-apa. Nah kurang lebih seperti ini penampakannya guys. Jadi tepungnya itu melekat ke ayam-ayam ini, jadi mengikat bumbunya ke potongan daging ayamnya ini guys. Nah nanti saya tunjukkan gimana cara gorengnya juga supaya bumbunya ini nanti tidak luntur di waktu pencelupan. Nah kita aduk terus ya, memang cukup agak lama sih guys untuk mengaduknya ini, untuk sampai benar-benar merata. Soalnya 10 kilo ini cukup lumayan banyak ya. Oh ya, kenapa kok suaranya tak dubbing? Ya sebenarnya ada kesalahan ya guys ya. Jadi nggak tahu kenapa kok setelah rekaman ini, setelah tak edit, audionya nggak ada, audionya hilang. Jadi terpaksa ini tak dubbing dengan manual ya guys ya. Semoga tidak mengganggu tujuan kita untuk berbagi resep yang bermanfaat ya guys ya. Nah sambil menunggu ini kita aduk, kita panaskan minyaknya ya guys ya. Nah nanti biar kita nggak nunggu manasin minyak itu lama gitu, jadi minyaknya sudah tak panasin dulu, pakai api kecil saja nanti. Jadi kalau sudah siap tinggal kita besarkan api. Nah kurang lebih penampakannya setelah dikasih tepung kurang lebih seperti ini ya guys ya. Agak banyakkan tepungnya. Nah bener-bener mengikat ke seluruh daging ayam ya. Nah seperti ini. Jadi nanti bener-bener bumbunya itu terikat oleh tepung bumbu kita ya. Nah jadi nanti pas digoreng ini nggak luntur ya. Nah setelah ini lah baru kita pakai sarung tangan untuk ngaduknya di tepungnya, nanti di tepung kering waktu penepungan ini loh yang buat crispy kayak gitu. Nah
Jadi kita pakai sarung tangan di sini. Nah, kalau waktu tadi ngaduk ayam, kalau pakai sarung tangan percuma juga sih. Tapi kalau pakai sarung tangan yang tebel nggak apa-apa guys. Soalnya kalau aku punyanya kan sarung tangan plastik tipis ini. Pakai sarung tangan percuma, malah sobek semua. Langsung kayak tulang-tulangnya potongan yang tajam-tajam itu. Ya percuma sih. Nah, sekarang tak kasih tahu cara gorengnya guys ya. Jadi ini potongannya kita taruh di tempat pengadukan tepungnya. Nah, kita ambil potongan ayam. Biasanya aku sekali ngaduk itu 20 potong ya guys ya. Soalnya wajannya cukupnya 20. Jadi satu wajan itu 20 potong. Jadi aku ngaduknya sekali 20 potong saja, nggak banyak-banyak. Soalnya kalau terlalu banyak juga hasilnya kurang bagus. Jadi crispy-nya itu nanti kurang maksimal kayak gitu. Aku itu ngaduk paling banyak ya 20 maksimal, kadang malah cuma 15 kayak gitu, tergantung ukuran ayamnya ya guys ya. Sama wajannya juga, soalnya wajannya kalau ukurannya kan sedang, jadi untuk 20 potong itu sudah pas lah maksudnya. Kalau terlalu banyak ayam nanti sampai nggak muat gitu, jadi kayak saling menekan itu di wajahnya waktu goreng, jadi crispy-nya juga nggak bisa ngembang guys, nggak bisa mekar kayak gitu. Nah, ini tak pilih yang buat contoh yang bagus-bagus dulu aja, nggak apa-apa. Nah, lanjut kita siram pakai tepung kering ya. Nah, pakai tepung kering, siram secukupnya karena ini penepungan yang pertama. Jadi jangan terlalu banyak ya guys ya. Kita aduk-aduk biasa dulu. Nah, rahasianya di sini guys. Ini tepung bumbu yang sudah kita campur ke ayam tadi. Nah, sama tepung kering ini kita tekan-tekan kayak gini ya. Seperti video, perhatikan. Nah, setelah kita di penepungan pertama ya, ini kita tekan-tekan ya. Nah, kita tekan-tekan ayamnya. Tujuannya kita tekan-tekan itu apa ya? Nah, tujuannya kita tekan-tekan ini supaya nanti crispy-nya yang nempel di ayam ini kan menjadi padat ya guys ya. Nah, menjadi padat, nempel, bener-bener nempel di ayam. Nah, setelah kalau nanti padat, kita celupin ke air itu tidak mudah copot atau tidak mudah luntur kayak gitu guys prinsipnya. Nah, karena ini kan ayam tidak dimarinasi ya, jadi bumbu itu sebisa mungkin kita tempelkan di ayam dengan sebaik mungkin kayak gitu. Nah, kalau sudah padat kayak gini, nah kita celupkan ke air, ini nggak bakalan bumbunya itu luntur guys. Nah, begitu prinsipnya. Nah, seperti ini kira-kira lah kita aduk. Nah, sambil kita tekan-tekan guys. Jadi yang ditekan-tekan ini cukup untuk di penepungan yang pertama saja ya guys ya. Untuk yang kedua, ketiga atau teman-teman mau yang 3 kali penepungan ya nggak perlu. Yang kedua, ketiga itu justru kita harus lembut ya guys untuk penepungannya, nggak boleh ditekan-tekan. Nah, untuk penepungan yang pertama itu kurang lebih seperti ini yang kita tekan-tekan kayak gitu. Jadi terigu yang nempel di ayam itu sebisa mungkin itu menjadi sepadat mungkin kayak gitu guys. Jadi tidak akan luntur. Nah, di waktu ini pencelupan seperti ini, jadi nanti tidak akan luntur, bumbunya itu tetap nempel di ayamnya seperti itu guys. Nah, oke, kita tiriskan dulu, lalu kita penepungan yang kedua ya guys ya. Siap-siap untuk penepungan kedua. Ini tepungnya saya minggirin dulu, soalnya nanti kalau tak celupin langsung di tepung dari waktu pencelupan, tak tuang langsung di tepung, itu nanti tepungnya banyak yang terbuang sia-sia kayak menggumpal kayak gitu guys. Nah, kita tiriskan dulu. Nah, lanjut di penepungan yang kedua ya. Seperti tutorial biasanya, kita timbun dulu pakai tepung kering, kita tambah sedikit tepungnya. Ini di penepungan kedua ya guys, jadi tepungnya kita tambah agak banyakan. Nah, kita aduk biasa. Kalau untuk di penepungan kedua ini tidak seperti yang penepungan pertama ya guys ya. Di penepungan kedua ini kita aduk biasa saja. Nah beginilah guys kira-kira teknik kita untuk
mengakali marinasi yang terlalu lama, jadi kita menggunakan teknik bumbu yang langsung seperti ini, diikat dengan tepung kering. Nah, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.